Ring Sanak Seberataan, kali ini aku mau melihat proses pembuatan kain tenun ulat doyo. Kain tenun ulat doyo merupakan salah satu warisan khas dari suku Dayak Benua yang membuatnya unik karena menggunakan bahan serat daun doyo. Yang dimana serat daun doyo ini merupakan salah satu tanaman endemik Kalimantan. Mau tahu proses pembuatannya bagaimana? Yuk ikutin aku! Ceritanya kan kalau ulat doyo itu kan memang banyak orang bilang ada dari serat, kan ada itu dari akar, ya dari kulit pohon kayu kan. Tapi kalau ini dari daun doyo. Jadi kita prosesnya itu memetik daun doyo dari hutan, baru kita bawa ke air, kita mengeluarkan serat. Kalau bahasa kami itu mengeluarkan serat itu ngelorot. Nah, itu baru kita ngeringkan, jemur. Kalau hari memang panas, tidak sampai berapa jam loh, mungkin 3 jam, 4 jam itu kering. Kan baru proses kita bikin benang dulu. Kalau dari awal kita metik daun doyo itu sampai kita bikin benang itu kurang lebih 1 bulan baru bisa sampai ditenun. Karena kan harus bikin ulat dari seratnya, bikin benangnya, baru pewarnaan. Habis pewarnaan baru kita ngikat. Makanya ulat doyo itu dibilang tenun ikat. Nah, selesai ikat, pewarnaan. Pewarnaannya itu dari kulit pohon kayu, juga bisa dari daun kayunya gitu. Baru kita rebuskan pencelupannya, baru bisa kita tenun seperti itu. Yang dibilang serat daun doyo ini tadi kan, kalau ini bahasa kami kan senik. Nah, 1 senik ini 25 helai daunnya doyo itu. Kita panen ini kan panjang. Jadi 1 buntal ini 5 senik. 25 ya kali 5. Berapa itu? 125 helai daun doyo kan. Nah, itu. Jadi mereka orang tua dulu tuh kan mulai dulu tuh mereka juga pakai hitungan loh. Sudah bergabung di Pokantaka ini udah berapa lama, Bu? Kalau bikin ini lama. Sudah lama. Karena kita muda kan. Nggak ada pekerjaan lain. Ini memang kerjaan dari keturunan kami orang Dayak Benua. Keturunan. Dulu waktu nggak ada kain, kita cuma bisa mempergunakan bahan seperti ini. Jadi sampai ke saya, sampai Ibu Hamidah juga pekerjaannya cuma itu aja. Sambil beladang dulunya. Benar, Tapi sekarang enggak lagi, kan kita sudah tua kan. Jadi fokusnya buat ini saja. Ini kan namanya Monyan Doyo. Monyan. Jadi satu persatu ini Bu ya. Betul. Memang butuh kesabaran untuk membuatnya ya, Bu, butuh ya? kesabaran. Butuh kesabaran, butuh waktu juga kan. Ini apa Bu namanya? Ini dari buluh. Dari bambu. Bambu. Ini dibikin kayak gini kan biar enak ngekesnya kayak gini kan. Nah, supaya dia bisa tipis namanya, gitu ya Bu ya? Namanya silu. Silu. Saya penasaran nih Bu, bagaimana cara menenun? Apakah saya boleh mencoba? Silakan, boleh. Nah, kayak gitu ya. Begini kan? Tuh, baru masukkan benangnya. Yang ini? Ya, itu. Dari sini? Oke. Coba ya Bu. Ya, boleh. Pelan-pelan aja. Kalau melihatnya mudah aja ya, kalau lihat orang menenun. Tapi ternyatanya sudah kita menenun ribet. Ya, nggak semudah yang dilihat. Makanya itu. Kan banyak nih motifnya. Apakah di setiap motif itu ada maksud ataupun arti? Iya, memang ada.
Kalau kita itu kan biasa ada motif harimau, ada motif naga, ada motif berabang. Kalau harimau itu kan memang untuk dari keturunan kebangsawan kan. Itu tapi kalau yang motif berabang, motif langkat, motif belik kan. Ya bunga nunuk itu kan untuk umum. Cuman kalau sekarang ini sudah dianukan sama kepala adat juga, kalau yang motif naga, motif timang itu tidak masalah juga kalau kita mau pakai. Kan. Jadi boleh dipakai oleh yang umum gitu. Ini walaupun pembuatannya ribet, tapi seru loh Bu ya. Iya, kalau di sini ini kan ada wisata edukasi ya. Wisata edukasi itu kan mereka mau belajar, kan mau lihat-lihat, kan kita siap ngajarin. Kan. Berarti banyak juga para wisatawan yang dari luar. Banyak mengunjung kan. Bukan cuma di Kutai Kartanegara aja ya. Bukan, yang dari luar, bahkan ada yang dari luar negeri juga kan. Kan mereka yang dari luar itu orang asing itu kan dari Bali, dari sampai ke sini juga. Sampai ke sini, luar biasa ya Bu ya. Kalau yang ini nih dari pewarnaan sintetis. Nah itu yang Ibu bilang tadi, kita mengikuti selera pembeli kan. Kalau dia suka ngejreng pasti dia pesan yang pakai sintetis. Tapi kalau dia pakai pewarna alam, kita pesan warna alam gitu. Ibu, Kalau pemasaran perjualan itu karena kita kan dipromosikan dari pihak dinas, baik dari Bank Indonesia kan. Jadi kita itu di penjualannya itu di tempat pameran, juga lewat WA kan. Sudah pernah ikut pameran dibawa orang ke Swiss, juga ke New York gitu. Untuk sementara ini juga kita sudah kirim produk kita ikut kurasi ke Jepang. Berarti memang penjualannya ini udah luas sekali ya Bu ya, luar biasa. Alhamdulillah luas karena kita kan mulai berdirinya tahun 2009. Sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali. Saya mau tanya nih Bu, kenapa harus menggunakan daun doyo ini untuk membuat kain ini? Memang banyak serat-serat yang lain itu, tapi dia itu tidak keras ya, tidak sekuat tulap serat doyo ini. Kalau dulu itu kita pakai serat nenas. Nah, karena nenas ini kan kita harus membudidaya banyak, jadi kita beralih di serat doyo. Orang cerita orang tua dulu ya, karena mereka itu kan nggak ada orang jual kain, nggak punya kain. Karena kalau orang yang nggak bisa nenun ini, mereka pakai kulit kayu kan. Tapi kalau kita bisa nenun ini tadi, kita pakai serat. Jadi dia agak lembut sedikit dari ulap doyo. Kalau kulit kayu memang nggak bisa pakai itu pewarnaan, nggak bisa motif kan. Tapi kalau ulap doyo ini kan karena dia berbentuk benang kan. Kita dari dulu itu orang tua itu bukan harus ada upacara untuk pakai sehari-hari itu memang pakai ulap doyo. Cuman kalau kita pakai untuk hari-hari, kita pakai yang tidak bermotif. Kita itu produksi, orang dari daerah lain yang beli untuk dipakai sampai saat sekarang kan. Bahkan sekarang ini kan sudah jatuh ke tangan desainer-desainer untuk fashion show. Karena khususnya yang nenun ulap doyo ini hanya dari suku Dayak Benua kan, dari desa Prigi. Harapan ke depan ini memang harapan saya ulap doyo ini lebih maju dan selalu disukain orang, bahkan untuk souvenir-souvenir IKN Ibu Kota Nusantara.